Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 12 Mei 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, ratusan pekerja pembangunan gedung DPRD Pali tuntut upah. Arus mudik di Jalin Tim Oki mulai ramai. Dan jangan lewatkan maksuba kue khas Lebaran. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemui keluarga Baratu Anumerta Iko Mangwiranata, prajurit Bayangkara yang gugur dalam operasi Nemangkawi. Dengan diselimuti rasa haru, Mensos memberikan piagam penghargaan atas dedikasi Iko Mangwiranata dalam menjaga keutuhan NKRI. Mensos bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga memberikan santunan 15 juta rupiah dan santunan pemenuhan kebutuhan dasar minimal dan pendidikan anak 100 juta rupiah untuk pemberdayaan sosial. Selain itu, Mensos memberikan alat bantu ortosis atau penyangga alat gerak kepada Natasha Azahra usia 10 tahun yang memiliki kebutuhan khusus. Mensos berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga di masa pandemi COVID-19. Mensos mempersilahkan pemerintah daerah setempat untuk mengusulkan jika membutuhkan bantuan sosial hingga ke pelosok. Jadi nanti begini, kemarin kan terima, nanti kita lihat karena saya mendengar, sekali lagi saya belum tahu persisnya, belum tahu karena kemarin saat rapat saya juga ada rapat di tempat lain, katanya akan diperpanjang 2 bulan untuk yang PST, tapi saya belum tahu. Tapi kalau memang dirasa warga itu masih membutuhkan, kami akan bantu melalui BPNT, seperti itu. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru memberi usulan agar bantuan tunai diganti dengan beras lokal untuk menyerap gabah petani Sumsel. Saya tadi minta dengan Bu Menteri yang dulunya penerima bantuan itu, yang selayaknya menerima beras, untuk di Sumsel kembalikan lagi beras, karena beras petani nggak terserap, saya bilang. Atau paling nggak beras petani yang selama ini dijual untuk kebutuhan bantuan-bantuan dari pemerintah ini diserap di Sumsel untuk dibagi ke tempat lain gitu loh, yang bukan penghasil beras. Itu poin penting. Mensos juga memantau aktivitas Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa Palembang dan fasilitas untuk dilakukan perbaikan demi kenyamanan penyandang disabilitas. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Alih-alih ingin menikmati gaji menghadapi Hari Raya Idul Fitri, ratusan buruh bangunan proyek pembangunan gedung DPRD Pali harus menelan kekecewaan. Sudah 3 bulan gaji mereka tak kunjung dibayar pihak kontraktur PT Adi Pramana Mohogra. Ratusan pekerja pembangunan gedung DPRD Kabupaten Pali menggelar aksi dengan cara menahan manajer agar tidak keluar dari lokasi proyek. Mereka menuntut hak atas upah selama 3 bulan yang belum diterima. Ratusan pekerja sangat mengharapkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri keluarga mereka. Pihak perusahaan hanya memberikan pinjaman Rp500.000 kepada para pekerja, namun ditolak pekerja karena dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri. Ratusan pekerja ini menyatakan tidak akan angkat kaki dari lokasi proyek sebelum hak mereka dipenuhi. Mereka juga tidak membiarkan manajer perusahaan pergi dari lokasi. Kami mikir nunggu, jangan sampai bos-bos nggak keluar dari pagar ya, biar gaji itu cepat bayar Wak. Itulah kita tindakan yang anarkis kami deh. Jadi mengatakan harus gaji harus dikeluarkan. Harus keluarga. Nggak ada badan, mana yang makan ya. Manajer PT Adi Pramana Mohogra menyatakan saat ini perusahaan tengah mengalami kesulitan keuangan dan belum bisa melunasi kewajiban mereka. Ada bantuan cuma kasbon, Pak. Ya, kasbon itu nilainya cuma 500. Itu kan mereka tidak terima kan. Itu ya kita sampai ke kami kan laporan Pak bekerja sifatnya kan. Jadi kita
laporkan lagi itu. Kalau besok keputusannya jam 12 tadi. Sudah sepakat ya. Proyek pembangunan gedung DPRD Pali merupakan tahap ketiga menggunakan anggaran APBD Pali dengan nilai kontrak dengan nilai 35 miliar rupiah lebih, namun di papan proyek tertera tahap kedua. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Dan pemirsa, belum menemukan kepastian akan gaji mereka selama 3 bulan bekerja, ratusan buruh tetap menggelar aksi di lokasi proyek pembangunan gedung DPRD Pali. Mereka berencana menginap di lokasi pembangunan gedung DPRD dan menyandra manajer proyek. Emosi para buruh terus memuncak, bahkan mereka sempat mengancam akan melakukan aksi lebih keras lagi terkait upah yang belum dibayar selama 3 bulan. Ratusan buruh proyek pembangunan gedung DPRD Pali ini sangat mengharapkan upah mereka untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri. Mereka juga mengancam akan menginap di lokasi pembangunan gedung DPRD kawasan Talangkarangan, Kecamatan Dalang Ubi, Kabupaten Pali dan menyandra manajer proyek. Aksi ratusan buruh ini mendapat tanggapan Ketua DPRD Pali Asri yang langsung menemui mereka. Sementara pihak perusahaan mengerjakan proyek cukup besar 35 miliar lebih, namun tidak mampu membayar upah buruh. Asri mendesak pihak perusahaan segera membayar gaji buruh dengan cara apapun sebelum Idul Fitri. Menghimbau dan mengajak pada masyarakat, walaupun ini belum dibayar, kami mengharapkan jangan anarkis. Yang kedua, kita minta kepada perusahaan supaya sesegera mungkin untuk membayar daripada upah mereka yang sudah bekerja ini. Pengerjaan proyek gedung DPRD yang dikerjakan PT Adi Pramanan Mahogra ini tidak hanya di satu titik, namun di beberapa titik dengan nilai miliaran rupiah. Ironisnya mereka tidak mampu membayar gaji para buruh bangunan. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di ruas Jalintim Kabupaten Oki terpantau lebih ramai ketimbang arus mudik melalui ruas tol Kayu Agung Lampung. Kendaraan didominasi truk bermuatan barang. Sejak diberlakukannya larangan mudik Lebaran tahun 2021, aktivitas arus mudik di Jalintim Kabupaten Oki yang menghubungkan Pulau Jawa, Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan ini terpantau lebih ramai ketimbang arus mudik yang dilalui melalui ruas tol Kayu Agung Lampung. Kendaraan yang melintas di Jalintim didominasi kendaraan bermuatan barang, kemudian kendaraan lokal dalam kabupaten, sementara kendaraan luar kabupaten sangat minim. Berbeda pada arus mudik yang melalui ruas tol Kayu Agung yang justru terlihat lenggang dan sepi, volume kendaraan yang melintas setiap harinya hanya berkisar antara 10 hingga 30 kendaraan. Jumlah tersebut bervariatif dari pagi, siang, dan malam hari. Masih ramainya arus mudik di Jalintim dikarenakan kondisi jalan lintas timur memang sudah baik, mulus, dan tidak rusak. Situasi jalan yang sejak adanya tol Trans Sumatera menjadi lebih lancar tanpa kemacetan. Meski demikian, penyekatan dan larangan mudik Lebaran tahun 2021 di Jalintim tetap diperketat, terutama di perbatasan antar Lampung dan Sumatera Selatan serta perbatasan antara kabupaten di Tanjung Lubuk ke kabupaten tetangga Oku Timur. Sudah ada penyekatan baik itu dari Bakau sampai ke Kota Palembang, juga Kota Kayu Agung. Terlihat sekarang posisi untuk kendaraan cukup tidak ada. Jadi memang betul-betul para pemudik ini mengerti akan aturan pemerintah yang sudah dibuat. Arus mudik Lebaran tahun ini diduga akan terus mengalami lonjakan pada H-1 Lebaran. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Dan pemirsa, ratusan kendaraan diputar balik oleh petugas penyekatan saat melintasi Kabupaten Oki. Kendaraan tersebut didominasi penduduk lokal. Petugas mengingatkan pemudik yang berani nekat langgar larangan mudik akan dipaksa putar balik. Ratusan kendaraan yang melintasi Kabupaten Oki ini diputar balik oleh petugas penyekatan. Kendaraan ini nekat menerobos larangan mudik tanpa mampu menunjukkan surat dokumen kelengkapan sebagai syarat bebas melintas. Sejak diberlakukannya larangan mudik pada 6 Mei lalu, sedikitnya 176 kendaraan yang diputar balik petugas didominasi kendaraan lokal. Selain pemudik lokal, juga terdapat kendaraan luar kota dari Lampung dan Pulau Jawa. Bahkan ada di antaranya yang mengaku nekat menerobos larangan mudik sebagai ajang coba-coba. Penyekatan petugas yang dilakukan di Kabupaten Oki ada di beberapa titik, di antaranya di pintu exit tol Celika, sebagai pintu keluar masuk tol yang menghubungkan Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Kemudian pos pam tol kilometer 277A, pos pam tol kilometer 269A,
pos PAM perbatasan Mesuji serta pos terpadu di Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pasar Kayu Agung. Sejauh ini petugas hanya menyuruh kendaraan putar balik sebagai peringatan keras larangan mudik. Petugas kami yang memang betul-betul sigap dalam hal ini untuk penyekatan, bisa kami katakan untuk memutar balik kendaraan. Jadi dalam kurun dari tanggal 6 sampai hari ini itu sudah 170 kendaraan yang kita putar balik. Penyekatan terbesar dilakukan di Jalan Lintas Timur Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa Mak Suba, kue khas Lebaran. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Oku masih belum maksimal. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, satu posko penanganan COVID-19 di Kota Batu Raja tak dijaga petugas, sehingga dijadikan tempat parkir dan berjualan. Salah satu pos penanganan COVID-19 di Pasar Atas Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu ini dijadikan lapak parkir dan berdagang lantaran tidak adanya petugas jaga. Padahal posko ini sejatinya menjadi pos yang mengawasi kegiatan masyarakat di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Posko ini berada di Pasar Pucuk Batu Raja, di mana dalam seminggu terakhir terjadi kepadatan pengunjung pasar menjelang Idul Fitri. Kepala BPBD Oku saat dihubungi menyatakan pihaknya bukan penanggung jawab posko tersebut karena pos tersebut milik Satpol PP Kabupaten Oku. Beberapa waktu lalu posko ini sempat dikunjungi pelaksana harian Bupati Oku dan memantau pelaksanaan PPKM. Saat ini Kecamatan Batu Raja Timur masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 dari 13 kecamatan di Kabupaten Oku. Sementara 11 kecamatan lainnya berstatus zona kuning dan 1 kecamatan berstatus zona hijau yakni Kecamatan Muara Jaya. Pemerintah Kabupaten Oku juga mempersilahkan untuk wilayah yang berstatus zona orange, kuning, dan hijau menggelar sholat Id di masjid dan musola dengan catatan harus memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Ya, kita kan ada peraturan bupati ya untuk penegakan protokol kesehatan, tapi dengan tahapan-tahapan pembinaan. Jadi ada temuan masyarakat yang dibina, diingatkan, itu ada tahapan-tahapannya. Pelaksanaan sholat Id harus menyiapkan tempat mencuci tangan, menjaga jarak, dan maksimal diisi 50% dari kapasitas masjid atau musola. Para jemaah juga diminta untuk menggunakan masker saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Dan pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli menangkap pelaku tindak pidana pedofil terhadap anak dengan total korban mencapai 35 orang, usia 8 hingga 17 tahun. Ironisnya, kejahatan pelaku telah berlangsung sejak tahun 1992 silam.
Dengan tangan diborgol dan kaki ditembak polisi karena melarikan diri saat akan ditangkap, Rusdiono, warga Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabu Muli Utara, Kota Prabu Muli, mengakui telah menyodomi 30 orang anak usia 8 hingga 17 tahun sejak tahun 1992 hingga tahun 2021. Di hadapan polisi, pelaku mengakui melakukan perbuatan seks menyimpangnya di dalam pondok yang ada di Jalan Bima, Kelurahan Wonosari, Kota Prabu Muli. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming korban uang, minuman, dan juga rokok. Ironisnya, perbuatan yang pelaku lakukan karena ingin merasakan kenikmatan seks yang berbeda. Pengen tahu aja rasanya apa gitu. Kau sodomi di mana mereka? Di lokasi Jalan Bima, Wonosari. Di dalam rumah ya? Di pondok. Di pondok? Iya. Apa sih iming-iming yang kau berikan kepada korban itu? Cuman dikasih iming-iming rokok sama minum-minuman aja, Pak. Berapa banyak korban yang kau sodomi? 35, Pak. Kasat Reskrim Polres Prabu Muli AKP Abdul Rahman menyatakan, pelaku ditangkap di persembunyiannya di Provinsi Lampung dan di atas perbukitan. Pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas karena mencoba melawan dan lari dari kejaran petugas. Berdasarkan keterangan dari pelaku, berdasarkan pelaku itu sebanyak seterata 35 korban, yang mana 35 korban itu ada yang dilakukan cabul dan ada juga dilakukan hubungan seperti orang dewasa. Penangkapan pelaku sendiri berdasarkan laporan orang tua korban yang melaporkan jika anaknya telah menjadi korban pedofil oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun atau kebiri. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, aneka kue basah tengah jadi buruan warga. Salah satunya Mak Suba yang merupakan kue basah khas Palembang. Rasanya yang manis dan legit menjadi pelengkap suasana Lebaran. Seperti apa pembuatan kue Mak Suba khas Palembang ini? Berikut liputan selengkapnya. Jelang Hari Raya Idul Fitri, aneka kue basah tengah jadi buruan warga untuk melengkapi suasana Lebaran. Di Palembang, salah satu kue basah yang jadi primadona ialah Mak Suba yang merupakan kue khas Palembang. Mendekati hari Lebaran, Supiatun, seorang pengusaha kue di Palembang, mulai sibuk membuat kue ini. Mak Suba menggunakan sejumlah bahan utama antara lain tepung terigu, 10 butir telur bebek, 15 butir telur ayam, gula pasir, krim kental manis, serta margarin dan butter. Mula-mula gula pasir dan telur diaduk rata, lalu masukkan tepung terigu dan vanili. Aduk lalu disaring agar tidak menggumpal. Kemudian tambahkan krim kental manis dan mentega cair lalu aduk rata. Setelah siap, adonan dituang ke dalam loyang lalu dipanggang dalam oven untuk membuat satu lapisan. Waktu panggang di oven untuk tiap lapisan sekitar 10 menit. Proses pelapisan dan pemanggangan diulang sampai mencapai 15 lapis atau sesuai keinginan pelanggan. Satu loyang kue Mak Suba dijual mulai dari harga Rp250.000. Sebelum Ramadan hingga mendekati Lebaran, pemesanan mulai berdatangan dan kini sedikitnya sudah mencapai 50 loyang. Pemesanan tak hanya dari Palembang, tapi juga dari luar kota, bahkan hingga Lampung dan Jabodetabek. Kue Mak Suba tahan hingga 2 hari dan dapat lebih lama jika disimpan dalam lemari pendingin. Ini pesanan kue Mak Suba. Kenapa Pak? Buat apa nih? Buat Lebaran. Kenapa harus Mak Suba Mbak? Karena rasanya belum terasa Lebaran kalau nggak ada Mak Suba di rumah. Memang harus tersedia gitu ya? Iya, ciri khas. Rasanya gimana sih Mbak kalau dimakan? Rasanya itu legit, manis, enak lah pokoknya. Kalau per loyangnya kita jual dengan harga 250. Ukuran berapa itu? 22 kali 22. Bu, Lebaran berapa banyak biasanya pesen Bu? Alhamdulillah kalau Lebaran dengan Mak Suba saja sudah mencapai dengan 50 loyang. Alhamdulillah kita dari Jakarta, ada juga Kota Sekayu, terus kota Kota Sekayu, terus Lampung. Saat buatnya dihidangkan saat momen spesial pernikahan atau acara tertentu seperti hantaran pernikahan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Aulia Rahma, sampai jumpa.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.